Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala ikhbaron an Nuhin wa ansahu lakum wa an Hudin sallallahu alaihi wasallam wa anna lakum nasihun amin. Allah subhanahu wa ta'ala tos ngadawu anu dawuhanana termasuk kana ikhbar. Ari ikhbar teh hiji berita wartos ti Allah kakang jeung Rasul tentang nabi anu aya saacana. Dina waktos Kangjeng Nabi Nuh ku Allah diutus kanu jadi kaumna, tapi kaumna kalaka menentang kana dakwah Kangjeng Nabi Nuh. Maka saur Kangjeng Nabi Nuh kanu jadi kaumna wa ansahu lakum, kami nganasehatan ka aranjeun. Nya kitu deui Nabi Hud kanu jadi kaumna wa anna lakum nasihun amin. Sadaya Rasul Allah anu ku Allah diutus ka ieu dunia, hakikatna lamun nuduhkeun kanu jadi kaumna kana bener ketika menyampaikan petunjuk Allah kepada kaumnya supaya tertata kehidupannya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan berarti para rasul benci kepada kaumnya, tetapi nasihun amin itu semata hanyalah nasihat yang disampaikan oleh rasul-rasul Allah. Wa amal ahadisu, anapun ari pirang-pirang hadis yang menjelaskan tentang nasihat. Pertama, hadis yang diterima dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Adari. Saur Abi Ruqayyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Saur Kangjeng Rasul, ad-dinun nasihat, agama itu merupakan nasihat. Jadi agama teh merupakan nasihat papatah ti Allah pikeun urang. Ngan lamun aya jalma dituduhkeun kana jalan anu bener cek Allah tapi kalaka keheul, nah berarti nafsu anu mimpin pikeun diri eta jalma sehingga teu narima kana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang pikeun jalma anu iman ulah membenci Allah jeung Rasulna, ulah membenci jalma-jalma anu nyampikeun hukum Allah jeung hukum Rasul. Namun sababna ketika membenci kana al-haq, kana risalah atau kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan, maka seolah-olah sedang menantang datangnya azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, ad-dinun nasihat, agama itu merupakan nasihat. Bagi siapa? Sahabat bertanya, qulna liman, bagi siapa? Qala, Rasul menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama nasihat itu adalah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi, bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah, dan bagi pemimpin-pemimpin dari golongan muslim, wa amatihim, dan untuk keumuman
itu pembuktian dari keimanan. Sehingga diucapkan raditu billahi rabba. Walaupun perintah Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi seorang mukmin harus raditu, meridhoinya. Wali kitabihi, dan untuk kitab-kitab Allah, maksudnya seorang mukmin harus menerima apapun yang ada pada kitab Allah, walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Maka dituntut dalam keimanan kepada Al-Quran harus siap membenarkan dan menerima tentang apa yang ada pada Al-Quran. Wabil Qur'ani imam, siap menjadikan Al-Quran sebagai ukuran dalam kehidupan, sebagai imam, pedoman. Wali rasulihi, dan kepada Rasul Allah harus siap menjadikan suri tauladan, contoh di dalam kehidupan, baik itu tutur ucapannya atau akhlak kesehariannya. Itu semua wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, harus ridho menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Itu yang disebut adinun nasihat. Maka ketika telah ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya, ketika sudah ridho menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya, ketika ridho menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupannya, maka ketika menerima perintah Allah, ketika tahu itu perkara yang tidak dibolehkan dalam syariat, maka akan diusahakan diterimanya dengan keikhlasan. Kenapa? Karena telah ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya. Kalau kita salah tetapi diberikan nasihat dari agama tidak menerima, berarti seolah-olah belum ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, belum ridho menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman. As-sani, hadis yang kedua dalam bab nasihat, diterima an Jarir bin Abdillah radhiyallahu an. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu an, qala Jarir parantos ngadawu saur Jarir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalat wa ita'i zakah wa nushi likulli muslimin. Bayatu, saya telah berbaiat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Rasul berbaiat kepada Rasul? Ala iqamis shalah, bahwa Jarir mengadakan kesiapan di hadapan Rasul, siap untuk mendirikan sholat. Wa ita'i zakah, Jarir baiat di hadapan Rasul menyatakan bahwa Jarir siap menunaikan zakat. Wa nushi likulli muslimin, Jarir mengadakan baiat di hadapan Rasul bahwa Jarir siap memberikan nasihat kepada setiap muslim. Maka dalam Islam yang disebut baiat itu merupakan satu syariat untuk menjadikan kuatnya keimanan seseorang. Ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan ibadah umroh, tetapi di tengah perjalanan ada orang kafir Quraisy yang menghadang, sehingga Rasul dan sahabat tidak bisa berangkat menuju kota Makkah. Lalu diutuslah seorang utusan untuk datang ke kota Makkah
dan menceritakan maksud tujuan kedatangan Rasul bukan untuk perang tetapi untuk melaksanakan ibadah umrah. Utusan yang diutus oleh Rasul belum kembali kepada Rasulullah, malah yang ada kabar buruk bahwa orang tersebut mendapatkan gangguan dari orang kafir Quraisy. Maka Rasul dan sahabat di sanalah terjadinya sesuatu ungkapan janji setia Rasul dengan para sahabat yang disebut dengan baiat. Jadi baiat itu janji setia para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Membela Rasul, membela Islam, membela risalah Allah Subhanahu wa taala. Daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terluka, lebih baik sahabat duluan yang menerima luka. Daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima panah badannya dari orang kafir Quraisy, maka para sahabat lebih baik menjadi tameng untuk keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disebut baiat itu janji setia sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk hari ini, kepada siapa kita harus berbaiat? Kepada seorang imam, kepada seorang pemimpin. Untuk apa? Ala iqamis sholat, untuk mendirikan sholat. Jadi seorang muslim itu harus tertata keimanannya dengan kuat, sehingga ketika kelihatan oleh seorang pemimpin ketika datang waktu sholat, seorang muslim tidak mendirikan sholat, maka terjadi di sana ada yang disebutkan dengan sanksi. Wa ita'i zakat wa nushi likulli muslimin. Jadi Jarir bin Abdillah baiat berjanji setia kepada Rasulullah bahwa Jarir siap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Kalau kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita pun telah mengadakan satu perjanjian yang sangat kuat dengan Allah, perjanjian yang sangat kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain tidak tahu kita meninggalkan sholat, yang tahu kita dengan Allah. Maka ketika kita pernah meninggalkan kewajiban, perbaiki apa yang buruk pada diri kita, tinggalkan, yang baiknya kita terapkan di dalam kehidupan. Dosa yang telah kita lakukan, maka usahakan jangan sampai lupakan istighfar, minta ampun kepada Allah. As-salisu, hadis yang ketiga, an Anasin radhiyallahu an. Hadis yang ketiga diterima dari Anas radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, saur Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah satu di antaramu sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Lamun urang dagang payu meunang untung resep, ningali batur dagang payu meunang untung urang keheul can sampurna iman urang. Lamun ningali batur maju usahana, saroleh budak jeung turunana, sukses dina bidang ekonomina, urang milu bunga ku kasuksesan tatangga urang, dulu urang, maka sampurna iman eta jalma. Tapi lamun ningali
sukses batur bunga urang kalah kanaon urang kalah ka stres urang kalah ka bingung hayang ka bunga batur teh na diri urang bae embung batur bunga teh wayahna sanajan ngaku iman maka saur Rasul la yu'minu ahadukum can sampurna iman lamun nyimpen sifat kadengkian dina diri lamun nyimpen sifat hasud syirik kapada jalma dina diri batur meunang nikmat urang anu keheulna wayahna sanajan ucapan raditu billahi robba hakikatna iman can sampurna lamun iman can sampurna maka masih kene jauh pikeun meunang kasalamatan tina neraka Allah isukan di akhirat nu mata dipatok dina rukun iman anu kagenep wabil qadari khairihi wa syarihi min Allah taala sing ingat anu ngatur hirup lain urang tapi Allah anu boga hirup manusia di dunia di kelas-kelas ku Allah dina ekonomi aya anu luhur ekonomina aya anu menengah jeung aya anu rendah ketika derajat urang dina ekonomi dina lemah maka ulah syirik kabatur anu keur aya dina ketinggian kesuksesan naon sababna sadayana nu loba hartana nu saeutik hartana hirup di dunia lamun aya iman dina jiwa eta sadaya ujian ti Allah muttafaqun alaih ieu hadis dirempukeun ku para ulama kasohehan babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wallahu a'lam.